Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seks, melakukan penyiksaan, atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang setelah melakukan hubungan seksualitas. Menurut WHO 2017, kekerasan seksual adalah setiap usaha melakukan tindakan seksual, komentar, atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya. Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Jenis-jenis pelecehan seksual terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan yang kedua yaitu pelecehan secara nonverbal. Pelecehan secara verbal adalah pelecehan yang bersifat kata-kata yang dilontarkan dengan kata sindiran, menggoda dan mengarahkan kepada perilaku seseorang di depan umum atau pribadi dengan tujuan mempermalukan dan menghina serta mengintimidasi. Yang kedua yaitu pelecehan nonverbal, berhubungan dengan sentuhan fisik, melecehkan seseorang dengan kedua tangan dan matanya kepada orang lain, dapat berakibat dan kesengajaan dan tidak disengaja oleh korban sendiri. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, yang pertama ada perkosaan, yang kedua ada intimidasi seksual, yang ketiga ada pelecehan seksual, yang keempat ada eksploitasi seksual, dan yang kelima ada prostitusi paksa, dan yang keenam ada perbudakan seksual. Yang pertama ada perkosaan, yaitu tindakan paksaan hasrat seksual dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan lebih kepada seseorang yang dianggap lemah. Yang kedua ada intimidasi seksual, yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut penderitaan fisik pada perempuan. Nah, biasanya pada intimidasi seksual ini terjadi pada melalui SMS, email, ataupun surat. Tiga, ada pelecehan seksual, yaitu segala tindakan melanggar kehormatan dari seseorang. Bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk lisan, yaitu berkata-kata dengan kasar, ataupun tindakan secara fisik, yaitu memegang, melakukan, atau sentuhan-sentuhan yang sebenarnya tidak pantas. Yang keempat, ada eksploitasi seksual, yaitu aksi atau percobaan penyalahgunaan kekerasan yang berbeda atau kepercayaan untuk tujuan seksual, namun tidak terbatas untuk memperoleh uang, sosial maupun politik, dan eksploitasi seksual terhadap orang lain. Yang kelima ada prostitusi paksa, di mana situasi perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk melakukan pekerja seks. Yang keenam ada perbudakan seksual, situasi di mana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah dengan memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa terhadap perkosaan atau penyekapan. Dampak-dampak kekerasan seksual, yang pertama ada dampak fisik, yang kedua ada dampak psikologis, dan yang ketiga ada dampak sosial. Yang pertama ada dampak fisik berupa luka fisik, kematian, kehamilan, serta penyakit yang menular. Yang kedua ada dampak psikologis yang berupa depresi, rasa malu, hilangnya rasa kepercayaan diri, trauma, dan melukai diri sendiri. Yang ketiga ada dampak sosial berupa penolakan oleh keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada upaya pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual. Yang kedua, mengetahui bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang atau disentuh. Yang ketiga, hindari berpergian dengan orang yang baru dikenal. Yang keempat, berani mengambil sikap yang tegas.